Salam budaya. Dikisahkan pada bagian sebelumnya, Warok Suromenggolo harus menerima keputusan tragis, menerima hukuman mati dengan cara digantung atas fitnah yang dilontarkan adiknya sendiri, yakni Warok Surohandoko. Beberapa hari sudah Warok Suromenggolo berada di dalam penjara, sama sekali tidak doyan makan, sehingga badannya terlihat sangat kurus dan lemas tak berdaya. Besok adalah hari Jumat Wage. Setelah pelaksanaan sholat Jumat, hukuman gantung bagi Warok Suromenggolo akan dilaksanakan di tengah alun-alun Kadipaten Ponorogo. Sungguh susah dan sedih hati Warok Suromenggolo menerima kenyataan tragis bahwa hidupnya harus berakhir di ujung tali gantungan. Pada saat itu, tengah malam Jumat Wage, tanpa diduga datanglah sesosok tinggi besar dan terlihat gagah di hadapan Warok Suromenggolo. Sangat terkejut hati Warok Suromenggolo, tak melihat sebenarnya siapa yang datang, hingga pada akhirnya Suromenggolo menjadi tahu bahwa yang datang adalah Jayodrono. Jayodrono pada saat itu mengatakan akan membantu Warok Suromenggolo lepas dari jeratan tali tiang gantungan, sekaligus lepas dari jeratan fitnah yang sedang diterimanya. Warok Suromenggolo bertanya, bukankah besok hukuman gantung akan dilaksanakan? Apakah bisa Jayodrono menolongnya? Jayodrono berkata bahwa atas izin Tuhan Yang Maha Esa, semua akan baik-baik saja. Jayodrono kemudian berkata bahwa esok hari Raden Mas Subroto akan menjadi gila, demikian juga Suminten putra Surohandoko akan menjadi gila atau edan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Warok Suromenggolo. Caranya, Jayodrono berkata, pukullah kepala Raden Mas Subroto dan Suminten dengan ruyung bang senjata andalanmu itu. Akan tetapi Suromenggolo berkata bahwa ruyung bang tidak dibawanya. Tak kurang akal, Jayodrono kemudian memberikan ruyung bang tersebut kepada Warok Suromenggolo. Betapa besar rasa terima kasih Suromenggolo atas niat baik yang akan dilaksanakan Jayodrono tersebut. Suromenggolo percaya bahwa Jayodrono benar-benar akan membantunya, karena memang sudah terbukti bahwa selama ini Jayodrono selalu membantu ketika Kadipaten Ponorogo sedang mengalami masalah. Di lain tempat, yakni di Taman Sari Kadipaten Ponorogo, di kamar tidur Retnosari dan Raden Subroto, nampak di sana Retnosari sedang menangis terisak-isak, mengingat bahwa esok hari bapaknya Warok Suromenggolo harus mengakhiri hidup di tiang gantungan. Betapa sedih rasa hatinya, karena Suromenggolo adalah orang tua yang sangat baik. Tak lepas-lepas Raden Mas Subroto menghibur hati istrinya agar Retnosari alias Cempluk Warsiah tak terlalu bersedih. Dikatakannya bahwa Suromenggolo adalah orang yang sangat baik, akan tetapi takdir bisa saja berkata berbeda. Nah, apabila memang esok hari adalah hari akhir hidup dari Warok Suromenggolo, hendaknya Retnosari janganlah terlalu bersedih. Masih ada Raden Mas Subroto yang akan setia menemani hidup Retnosari Cempluk Warsiah sampai nanti di ujung usia. Sementara itu di Kademangan Surukubeng, di malam yang sama, Nyai Demang Surohandoko sedang sibuk menenangkan anak angkatnya, yakni anak kesayangannya Suminten alias Inten Sari, yang juga sedang dirundung gundah gulana. Tertekan batinnya selalu menangis karena rasa cintanya pada Raden Mas Subroto harus putus di tengah jalan. Sementara itu, Jayodrono
segera bersiap-siap melaksanakan niatnya untuk membantu Warok Suromenggolo lepas dari jeratan fitnah sekaligus lolos dari tiang gantungan. Saat itu juga Jayadrona memanggil seorang siluman perempuan bernama Mayang Sari. Mereka berbagi tugas. Jayadrona akan masuk ke tubuh Raden Mas Subroto, sementara Mayang Sari akan masuk ke tubuh Suminten alias Inten Sari. Dengan secepat kilat, Mayang Sari atau siluman jin wanita tersebut meluncur ke Kademangan Surukubeng, masuk menyatu ke dalam tubuh Inten Sari atau Suminten. Seketika itu juga Suminten alias Inten Sari seperti orang linglung berdiri tegak, rambutnya diacak-acak, kemudian berteriak-teriak, menangis, berlari ke sana kemari seperti orang gila. Suminten edan, Suminten edan, Suminten edan. Ya, demikian kabar gempar pagi itu segera merata di seluruh Kademangan Surukubeng bahwa putri kesayangan Demang Surohandoko, Inten Sari alias Suminten, menjadi gila karena cintanya tak kesampaian pada Raden Mas Subroto. Di waktu yang sama, Ki Jayadrona sudah merasuk menyatu dalam tubuh Raden Mas Subroto. Semula hanya diam, pelorak-pelorok, dan sambil tersenyum. Akan tetapi selanjutnya Raden Mas Subroto mulai membuat onar. Siapa saja yang mendekat ditendang, siapa yang memegang dilemparkan. Ya, saat itu juga Ponorogo menjadi gempar. Tak kurang kiai, dukun maupun orang sakti yang berusaha menyembuhkan, akan tetapi tak bisa juga. Waktu semakin siang. Sementara itu, ba'da Jumat waktu sudah berjalan, pelaksanaan hukum gantung akan segera dilakukan. Alun-alun Kadipaten Ponorogo sudah dipenuhi masyarakat, juga para warok yang ingin menyaksikan akhir hidup Warok Suromenggolo. Tiba pada waktu yang ditentukan, Suromenggolo pun digiring keluar dari penjara Kadipaten Ponorogo dengan tangan terikat menuju ke tengah alun-alun. Sesaat sebelum Suromenggolo naik ke tiang gantungan dengan leher terjerat tali gantungan, meregang nyawa, mengakhiri hidup atas keputusan buah dari fitnah yang dilakukan Surohandoko, terjadi sebuah kegemparan. Wanita gila yang ternyata tak lain tak bukan adalah Suminten alias Inten Sari berlari-lari masuk berkeliling ke areal pelaksanaan hukuman gantung. Suminten menari-nari, berteriak, bernyanyi, sehingga membuat gempar semua yang ada. Pada waktu bersamaan pula, Raden Mas Subroto yang juga sudah menjadi gila berlari pula masuk mendekat ke arah Suminten. Keberadaan Subroto dan Suminten yang sedang edan di tengah alun-alun Kadipaten Ponorogo benar-benar membuat gempar. Siapa saja menjadi tercengang, tak menduga sama sekali bahwa putra sang adipati menderita sakit yang seperti ini. Saat itu juga tak berpanjang pikiran, Patih Blumbang Segoro kemudian mengeluarkan sebuah sayembara. Para kawula, sapa baya kang bisa marasake grahe Raden Mas Subroto, putra sang adipati bakal gedhe ganjarane. Senajan ta wong kang kena pidana pati bakal diluari. Lan dadekno kawruhanmu, para kawula, reh ning iki dina ana alangan gedhe, perkara hukum gantung marang Suromenggolo diwurungake, ora bisa ditindakake, liya dina bakal didhawuhake. Saiki padha bubar. Masyarakat pun bubar, para warok-warok bubar. Sementara hal itu tak luput dari pendengaran Warok Suromenggolo. Suromenggolo pun berkata, menyanggupi menyembuhkan Raden Mas Subroto.
Kemudian bersama Patih Blumbang Segoro, Suromenggolo diirit masuk menghadap Adipati Panembahan Agung. Saat di sana, segera saja Raden Mas Subroto dipegang oleh Warok Suromenggolo. Kemudian kepala Raden Mas Subroto dipukul dengan ruyung bang. Seketika lemas tak berdaya, Jayadrono pergi, Raden Mas Subroto sadar kembali. Demikian juga Suminten, kemudian dipegang oleh Warok Suromenggolo, kepalanya dipukul, seketika sadar kembali. Suromenggolo lolos dari hukuman mati.